Tahukah Anda berapa banyak uang yang dihasilkan Honda setiap menitnya? Lebih dari 25.000 US dollar hanya dalam 1 menit. Mereka tidak hanya membuat sepeda motor, mereka tidak hanya membuat mobil, mereka juga membangun jet pribadi, robot, dan bahkan kapal. Kisah ini bukan tentang uang, ini adalah kisah seorang pria yang menghadapi penolakan, kehilangan, perang, gempa bumi, kebangkrutan, dan penghinaan. Ini adalah kisah seorang pria yang tidak memiliki pendidikan formal, tidak memiliki keluarga kaya, dan tidak memiliki dukungan, namun mengubah dunia. Namanya Soichiro Honda. Kisah ini akan mengajarkanmu mengapa kegagalan bukanlah musuhmu, bagaimana rasa sakit dapat membangun masa depanmu, dan bagaimana meskipun dunia mengatakan kamu tidak bisa, kamu tetap bisa. Kehidupan awal Soichiro Honda lahir pada 17 November 1906 di sebuah desa kecil bernama Komyo di Shizuoka, Jepang. Ia tidak lahir di kota, ia lahir di sebuah desa yang sangat miskin dan tenang. Keluarganya miskin, tetapi bukan hanya secara finansial. Mereka juga mengalami banyak pergumulan emosional. Ayahnya, Jiaki Honda, adalah seorang pandai besi. Artinya, ia biasa memperbaiki barang-barang seperti sepeda, peralatan dapur, dan barang-barang logam lainnya. Ia juga sangat terampil dalam pekerjaannya. 5 di antaranya meninggal ketika masih sangat muda. Mereka sangat miskin sehingga tidak mampu membeli obat-obatan. Soichiro melihat kematian dari dekat. Ia melihat penderitaan, ia melihat kelaparan, dan ia melihat ketidakberdayaan. Ia kemudian berkata dalam sebuah wawancara, "Saya tidak takut gagal karena saya melihat hal-hal yang lebih buruk daripada kegagalan ketika saya masih kecil." Sedangkan ibunya, Mika Honda, adalah seorang penenun. Ia membuat kain dengan tangannya sendiri. Mereka adalah keluarga kelas pekerja. Setiap anggota keluarga bekerja keras untuk bertahan hidup. Namun, hidup tidak mudah bagi mereka. Soichiro memiliki 8 saudara kandung. Cinta pertamanya bukanlah seseorang, itu adalah sebuah mesin. Suatu hari, sebuah mesin aneh datang ke desanya, sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Itu adalah sebuah mobil. Ia belum pernah melihatnya secara langsung. Ia baru berusia 8 atau 9 tahun ketika pertama kali melihat mobil itu. Jalanan berdebu, mesinnya berisik, pengemudinya tampak bangga. Tapi Soichiro penasaran. Dia berlari di belakang mobil, dia menatap roda-rodanya, dia menatap bagian-bagian yang gak bergerak. Dia tidak peduli dengan debu. Dia tidak peduli dengan suara bisingnya. Pada saat itu, dia jatuh cinta, bukan pada mobilnya, tetapi pada bagaimana mobil itu bergerak. Dia berkata kemudian, "Aku tidak ingat warna mobilnya. Aku tidak ingat mereknya. Aku hanya ingat bau oli. Aku hanya ingat suara mesinnya." Banyak orang berpikir untuk menjadi sukses, Anda harus menjadi siswa yang baik di sekolah. Tetapi Soichiro sama sekali bukan siswa yang baik. Bahkan dia gagal dalam banyak mata pelajaran. Dan terkadang dia bolos sekolah hanya untuk pergi ke bengkel bersama ayahnya. Guru-gurunya tidak berpikir dia akan mencapai apapun. Teman-teman sekelasnya tidak menganggapnya serius, tetapi yang tidak dilihat siapapun adalah dia belajar dengan tangannya. Dia mencintai mesin, dia mencintai motor, dia suka membangun sesuatu. Terkadang dia mengumpulkan suku cadang sepeda bekas dari jalan dan membawanya pulang. Dia akan memperbaikinya, membangun hal-hal baru, merusaknya lagi, dan belajar dari kesalahannya. Otaknya tidak menyukai buku teks. Otaknya menyukai mur, baut, kabel, perkakas, dan roda gigi.
Ketika Soichiro berusia 15 tahun, dia melihat iklan di koran untuk pekerjaan mekanik di Tokyo. Dia belum pernah ke kota besar sebelumnya. Dia tidak punya uang, tidak punya kenalan, tapi dia tetap melamar. Dan tebak apa? Dia terpilih. Tapi perusahaan itu tidak mengatakan kami akan melatihmu sepenuhnya. Mereka mengatakan kamu akan menjadi asisten, kamu akan membersihkan, kamu akan mengamati, kamu tidak akan menyentuh perkakas untuk waktu yang lama. Tapi Soichiro berkata oke, dia tidak menginginkan pekerjaan yang sempurna. Dia menginginkan tempat untuk belajar. Dia bekerja di bawah Art Shokai, sebuah bengkel mobil kecil. Pemiliknya terkesan karena Soichiro bekerja lebih keras daripada orang lain. Dia membersihkan lantai, dia mengamati setiap langkah ketika seseorang memperbaiki mesin. Dia mengamati setiap gerakan, mendengarkan setiap suara, dan mengingat setiap detail. Dia begadang hingga larut malam untuk belajar lebih banyak. Ia mengajukan pertanyaan, dia membaca buku panduan, dan segera dia mulai memperhatikan. Dia diberi kesempatan pertamanya untuk membangun mesin mobil balap. Pada usia 17 tahun, ia membantu perusahaannya memenangkan perlombaan. Pada saat ia berusia 22 tahun, ia memiliki mimpi besar. Ia ingin memperbaiki mobil, ia ingin membuat suku cadang, menciptakan teknologi baru, dan suatu hari nanti mendirikan perusahaannya sendiri. Ia berkata pembelajaran terbaik bukanlah dari buku, melainkan dari kegagalan, pengalaman langsung, dan semangat sendiri. Dengan visi itu, Soichiro mulai mengambil langkah pertama menuju pembangunan kerajaan masa depannya. Namun hidup akan mengujinya berkali-kali. Setelah bekerja bertahun-tahun di bengkel reparasi, mempelajari segala hal tentang mesin, motor, dan suku cadang, Soichiro akhirnya membuka perusahaan kecilnya sendiri. Ia menamakannya Tokai Saiki, perusahaan mesin presisi Laut Timur. Perusahaan itu membuat ring piston, bagian penting di dalam mesin mobil. Setiap mobil membutuhkan ring piston. Tanpa ring piston, mesin tidak akan berfungsi dengan baik. Jadi Soichiro berpikir, jika saya bisa membuat ring piston dan menjualnya ke perusahaan besar, perusahaan saya akan berkembang. Ia tidak memiliki mesin besar, tidak memiliki tim ahli, ia hanya memiliki bengkel kecil, beberapa alat dasar dan tangannya. Namun yang paling ia miliki adalah keyakinan pada mimpinya. Pertama kali Soichiro membuat ring piston, hasilnya gagal. Kedua kalinya juga gagal, ketiga kalinya masih gagal. Tidak ada satupun perusahaan yang mau membelinya. Bahkan perusahaan mobil terbesar Jepang saat itu, Toyota, menolak karyanya. Mereka berkata kualitasnya terlalu buruk. Ring piston ini tidak berguna. Bisakah Anda bayangkan? Setelah semua kerja keras itu, dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi apakah dia berhenti? Tidak. Soichiro tidak menangis. Dia tidak lari. Dia mengatakan sesuatu yang kuat. Kesuksesan adalah 99% kegagalan. Jadi, dia terus bekerja. Dia melakukan percobaan, dia gagal, dia mencoba lagi. Dia pergi ke sekolah teknik di malam hari untuk mempelajari lebih banyak ilmu pengetahuan. Dia menggunakan tabungannya sendiri untuk melakukan percobaan. Dia bahkan menjual perhiasan istrinya untuk menjaga bisnisnya tetap berjalan. Dia mencoba lebih dari 50 kali untuk mendapatkan hasil yang tepat. Dan akhirnya suatu hari berhasil. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, Toyota akhirnya berkata, "Ya, kami menginginkan ring piston Anda." Ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Soichiro sangat gembira. Ia tersenyum dan berpikir, sekarang hidupku akan berubah. Sekarang bisnisku akan berkembang. Toyota memberinya kontrak besar. Mereka berkata, kami akan membeli ring piston Anda dalam jumlah besar. Semuanya berjalan lancar. Ia memulai membangun pabrik baru. Ia mempekerjakan orang.
ia membeli lebih banyak peralatan. Sepertinya mimpinya menjadi kenyataan. Tetapi kehidupan memiliki rencana lain. Pada tahun 1935, tepat ketika sebuah pabrik hampir selesai dibangun, gempa bumi dahsyat melanda daerah tersebut. Bangunan itu runtuh, semua mesin rusak. Jika aku berhenti sekarang, maka semua yang telah kupelajari akan sia-sia. Jadi, ia memulai lagi, ia mengumpulkan besi tua. Ia membangun kembali pabriknya sepotong demi sepotong. Ia bekerja siang dan malam memperbaiki semuanya bersama timnya. Dan tepat ketika keadaan mulai membaik pada awal tahun 1940-an, Perang Dunia Kedua dimulai. Dan kali ini sesuatu yang lebih buruk terjadi. Bom dijatuhkan di Jepang. Salah satu bom itu jatuh di pabrik Soichiro. Semuanya terbakar, bengkel, peralatan, dan bangunan hancur. Semuanya berubah menjadi abu. Mimpi yang telah ia bangun 2 kali hilang lagi. Soichiro berdiri di depan bangunan yang terbakar. Asap di udara, air mata di matanya. Tetapi di dalam hatinya masih ada api. Dinding-dinding semua retak. Semua yang telah ia bangun dengan begitu banyak cinta, semuanya hancur. Orang-orang berkata, Soichiro ini pertanda, hentikan bisnis ini, cari pekerjaan. Tetapi Soichiro berkata tidak. Orang-orang kembali berkata kepadanya, kamu kehilangan segalanya, kamu tidak bisa memulai lagi. Tetapi ia menjawab, kesuksesan bukanlah tentang seberapa tinggi kamu mencapai. Ini tentang berapa kali kamu bangkit setelah jatuh. Setelah perang berakhir, Jepang berada dalam kondisi yang sangat buruk. Tidak ada uang, tidak ada bahan bakar, dan tidak ada pekerjaan. Orang-orang telah kehilangan segalanya. Soichiro melihat sekeliling. Orang-orang lelah, orang-orang tidak memiliki transportasi. Mereka berjalan bermil-mil setiap hari. Bahkan sepeda pun terlalu mahal. Lalu Soichiro mendapat ide. Ia memiliki generator militer tua, sebuah mesin yang menghasilkan tenaga. Ia berpikir, bagaimana jika saya memasang mesin kecil ini ke sepeda? Dan ia melakukannya. Ia menciptakan sepeda motor pertama di Jepang. Sepeda itu murah, sederhana, dan cepat. Orang-orang menyukainya. Dan begitu saja, sebuah perusahaan baru lahir, Honda Motor Company. Pada titik ini, Soichiro bisa saja menamai perusahaan itu dengan nama apapun, tetapi ia memilih untuk menamainya Honda, sesuai namanya sendiri. Mengapa? Karena ia percaya pada akuntabilitas. Ia berkata, jika gagal saya akan bertanggung jawab. Jika berhasil, nama itu akan mengingatkan orang-orang bahwa semuanya dimulai dari satu orang dan sebuah mimpi besar. Sepeda bermesin kecil itu menjadi sangat populer. Orang-orang dari seluruh Jepang mulai membelinya. Dalam beberapa tahun, Honda mulai membangun mesin yang lebih baik, sepeda yang lebih besar, dan mesin yang lebih kuat. Mereka menciptakan Honda Cup yang terkenal, salah satu sepeda terlaris dalam sejarah. Dengan keberanian mengejar raksasa, Soichiro Honda kini telah menciptakan sesuatu yang mengubah kehidupan orang-orang, sebuah sepeda motor sederhana. Pergi bekerja, mengantar anak ke sekolah, berbelanja kebutuhan sehari-hari, dan bahkan mengantarkan makanan. Penemuan kecil ini bukan sekedar mesin, itu adalah harapan. Dan ini baru permulaan. Setelah sukses dengan sepeda motor, Soichiro tidak berpuas diri. Ia tidak berkata, sekarang aku telah berhasil. Ia mengatakan sesuatu yang kuat yang menunjukkan bagaimana ia berpikir. Nilai kehidupan dapat diukur dari berapa kali jiwa Anda telah tergerak secara mendalam. Ia ingin menggerakkan jiwa setiap orang di dunia. Ia ingin melampaui Jepang. Ia ingin membangun sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar di dunia. Ia berkata pada dirinya sendiri, sekarang kita akan membuat mobil. Pada saat itu, membuat mobil bukanlah lelucon. Di Jepang sudah ada perusahaan mobil raksasa seperti Toyota, Nissan, dan Mazda.
Perusahaan-perusahaan ini besar, kuat, didanai dengan baik dan sudah menjual mobil ke seluruh negeri. Soichiro Honda belum pernah membuat mobil sebelumnya. Ia bahkan tidak memiliki peralatan yang memadai, insinyur atau pabrik besar seperti Toyota. Orang-orang menertawakannya. Bahkan beberapa karyawannya berkata, "Kami pembuat sepeda, bagaimana mungkin kami membuat mobil?" Tetapi Honda menatap mereka dan berkata, "Kami di sini bukan untuk meniru orang lain. Kami di sini untuk menciptakan sesuatu yang baru." Dia tidak peduli seberapa besar perusahaan lain. Dia tidak peduli orang-orang menyebutnya gila. Dia percaya pada pengambilan resiko. Pada awal tahun 60-an, Honda dan timnya mulai mengerjakan mobil pertama mereka. Mereka bekerja di bengkel kecil. Mereka tidak memiliki pendingin udara. Mereka bahkan tidak memiliki lantai yang layak. Tempat itu berdebu, berisik, dan sulit. Tetapi mereka memiliki semangat. Honda bekerja berdampingan dengan para insinyur. Dia tidak duduk di kantor kaca. Dia mengenakan topi, menggulung lengan bajunya, dan mengotori tangannya. Setiap sekrup, setiap kabel, setiap baut. Dia ingin tahu bagaimana cara kerjanya. Dia tidak ingin meniru mobil yang dibuat oleh perusahaan lain. Ia ingin membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih kecil, lebih efisien, dan lebih murah. Karena ia ingin orang biasa, bukan hanya orang kaya yang memiliki mobil. Pada tahun 1963, mereka merilis mobil pertama mereka, Honda T360, sebuah truk pick-up kecil dengan mesin mungil. Dan itu bukan mobil mewah atau mobil sport cepat. Ini bukan sekedar truk. Ini adalah pengumuman Honda kepada dunia. Kami di sini dan kami berbeda. Mobil ini memiliki mesin 356 cm3. Itu lebih kecil daripada kebanyakan mesin sepeda motor saat ini. Mesin tersebut menghasilkan 30 tenaga kuda dan dapat mencapai kecepatan tertinggi sekitar 100 km per jam. Mobil ini sangat ringan yang membuatnya hemat bahan bakar dan terjangkau. Harganya sekitar 400.000 yen di Jepang. Pada waktu itu, kurang lebih $1.100 Amerika pada waktu itu. Mobil ini dirancang terutama untuk pemilik usaha kecil, petani dan pekerja pengiriman. Orang-orang yang membutuhkan sesuatu yang praktis dan murah. Mesinnya berwarna merah. Honda memasang mesin dari sepeda motor ke dalam truk dan mengecatnya merah agar terlihat mencolok. Belum pernah ada yang melakukan ini sebelumnya. Itu aneh, baru dan menarik. Lebih dari 100.000 unit terjual. Begitulah kuatnya dampaknya. Hanya beberapa bulan setelah T360, Honda meluncurkan kejutan lain. Sebuah mobil yang tampak seperti berasal dari masa depan. Ini adalah Honda S500, mobil penumpang pertama mereka, dan benar-benar berbeda dari apa yang diharapkan. Mobil ini memiliki mesin 531 cm3, menghasilkan 44 tenaga kuda yang sangat bertenaga untuk mobil sekecil itu. Kecepatannya bisa mencapai 130 km per jam, lebih cepat daripada banyak mobil yang lebih besar. Mobil ini memiliki roda belakang yang digerakkan rantai, persis seperti sepeda motor. Sekali lagi Honda melakukan hal-hal dengan cara sendiri. Harganya sekitar 450.000 yen, kira-kira $1.270 Amerika pada waktu itu. Mobil ini memiliki desain yang ramping dan sporty, atap yang convertible yang lembut, lampu depan bulat dan bodi yang melengkung. Tampak seperti mainan tetapi dikendarai seperti mimpi. Pada saat mobil Jepang dianggap sederhana dan membosankan, S500 menunjukkan kepada dunia bahwa Honda tidak takut untuk berani. Mobil sport kecil ini bukan hanya untuk kecepatan. Ini untuk kesenangan, kebebasan, dan para pemimpi. Orang-orang mulai bertanya, siapa perusahaan Honda ini? Dan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Kedua mobil ini, yaitu T360 dan S500, tidak hanya bergerak di atas roda. Mereka menggerakkan orang. Mereka memperkenalkan semangat Honda kepada dunia.
Hasilnya, orang-orang kagum. Honda tidak meniru siapapun. Mereka menciptakan jalan mereka sendiri. Sebuah truk pick-up kecil dengan jantung sepeda motor. Sebuah mobil sport yang terasa hidup. Soichiro Honda telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia telah memasuki pasar mobil terbesar dan paling kompetitif di dunia dan memenangkan hati masyarakat. Nama Honda bukan lagi sekedar merek Jepang. Mobil ini seperti hadiah untuk keluarga Amerika. Dalam waktu singkat, Honda Civic menjadi sukses besar di Amerika. Orang-orang di Amerika terkejut. Mereka berkata, mobil kecil dari Jepang ini lebih baik daripada banyak mobil besar kita. Mobil Jepang dianggap kecil, lemah, dan aneh. Tetapi Honda berbeda. Mereka berkata, jika kita bisa membuat produk terbaik, kita bisa memasuki pasar manapun. Harga bensin terus naik, orang-orang membutuhkan mobil yang lebih kecil dan hemat bahan bakar. Honda Civic hadir di waktu yang tepat. Tetapi di balik mobil kecil itu ada ide besar. Hemat bahan bakar, menggunakan sangat sedikit bensin. Orang bisa berkendara lebih lama dan menghemat uang. Andal dan jarang rusak. Ia menjadi simbol global kualitas, inovasi, dan kepercayaan. Setelah Civic, muncul mahakarya lain, Honda Accord. Diluncurkan pada tahun 1976, Accord lebih besar dari Civic, tetapi tetap hemat bahan bakar dan cerdas. Banyak perusahaan Jepang takut untuk pergi ke Amerika. Pasarnya sulit. Orang-orang di Amerika menyukai mobil besar, mesin bertenaga, dan kuat. Pada tahun 1972, Honda merilis Honda Civic. Mobil ini kecil, harganya murah, hemat bahan bakar. Dan yang terpenting, andal. Sekilas mobil ini tidak terlihat istimewa. Ukurannya kecil, sederhana, tidak mencolok atau berisik. Hampir semua orang bisa membelinya. Jauh lebih murah daripada kebanyakan mobil dan mudah dikendarai. Desainnya pun sederhana, mudah dikendalikan. Cocok untuk keluarga, pelajar, dan pekerja. Pada saat itu, Amerika sedang mengalami krisis bahan bakar. Mesin kecil, mimpi besar, dan keberanian untuk berbeda. Sekarang, inilah bagian terpenting dari cerita ini. Honda tidak ingin berhenti di Jepang. Ia melihat ke seberang lautan, ke Amerika. Tanah Ford, Chevrolet, dan Chrysler. Tanah tempat perusahaan mobil menjadi raja. Sesuatu yang terasa tepat, dan itulah yang terjadi. Apa yang membuat Accord istimewa? Saat Accord dirilis, mobil ini kembali mengejutkan orang seperti halnya Civic. Orang-orang yang membeli Accord tidak pernah berhenti membicarakannya. Mereka mengatakan hal-hal seperti sudah 10 tahun dan Accord saya masih berjalan seperti baru. Mesinnya bertenaga tetapi senyap, konstruksi yang kokoh, mobil ini solid, aman, dan tahan lama. Harganya tidak terlalu mahal tetapi terasa premium. Sebuah mobil yang mewakili kualitas, kepercayaan, dan pilihan cerdas. Jika Civic adalah pembuka acara Honda, Accord adalah sambutan meriahnya. Mobil ini menunjukkan kepada dunia bahwa Honda bukan hanya beruntung. Mereka cerdas, konsisten, dan sangat terhubung dengan apa yang benar-benar dibutuhkan orang. Soichiro Honda tidak bertindak seperti bos pada umumnya. Nama Accord berarti harmoni, perdamaian, dan kesepakatan. Honda memilih nama ini karena mereka ingin mobil mereka selaras sempurna dengan manusia dan dunia, nyaman, efisien, dan aman. Hemat bahan bakar meskipun lebih besar, mobil ini tetap hemat bahan bakar. Luas dan nyaman, ruang interiornya lebih lapang, cocok untuk keluarga dan perjalanan jauh. Berkendara jadi lebih nyaman. Saya telah mengendarainya melintasi negara tanpa satupun masalah. Ayah saya punya satu, sekarang saya juga punya satu.
Mobil ini menjadi nama yang terpercaya. Ia tidak mengenakan setelan mahal, ia tidak duduk di kursi mewah memberi perintah. Ia bekerja bersama karyawannya, bukan di atas mereka. Mobil ini menjadi mobil keluarga favorit di Amerika, Eropa, dan di seluruh dunia. Orang-orang mulai berkata, jika Anda menginginkan mobil yang awet bertahun-tahun, belilah Honda. Accord menjadi salah satu mobil terlaris dalam sejarah Amerika. Anda lihat ketika Honda mulai mendesain jet, dunia kembali menertawakannya. Mereka pikir mereka siapa? Mereka hebat dalam hal sepeda motor. Mereka hebat dalam hal mobil kecil. Namun Honda tidak berhenti di situ. Mereka ingin memberikan kontribusi kepada planet ini. Masa depan sedang berubah. Polusi meningkat, jadi Honda mulai fokus pada teknologi hijau. Mereka mulai mengerjakan mesin hibrid, bahan bakar yang lebih bersih, baterai yang lebih baik, dan akhirnya kendaraan listrik. Budaya inilah yang membuat Honda berbeda dari perusahaan lain. Orang tidak hanya membeli mesin, mereka membeli apa arti mesin itu bagi mereka. Ia memperlakukan setiap karyawan dengan hormat, baik itu seorang insinyur maupun petugas kebersihan. Ia percaya pada pembelajaran dari kesalahan, dan ia tidak pernah menghukum orang karena mencoba sesuatu yang baru. Di Honda, setiap orang didorong untuk berpikir, berinovasi, dan berbicara. Mereka bukanlah pekerja biasa, mereka adalah pembangun mimpi. Mereka tidak sedang mengerjakan ban atau jok. Mereka sedang mewujudkan mimpi yang terbang. Tidak berisik, tidak ada deru mesin, hanya langkah kaki yang lembut, diskusi yang tenang, layar komputer yang bercahaya, dan mata yang penuh kekaguman. Ia pernah berkata, sebuah perusahaan bukanlah mesin, ia adalah kumpulan orang. Jika Anda merawat orang-orang Anda, mereka akan merawat pelanggan Anda. Sementara perusahaan lain masih berpikir, Honda sudah mulai bertindak. Mari kita mulai dari tempat yang tenang, di salah satu laboratorium penelitian futuristik Honda di Jepang. Honda kini bermimpi melampaui jalan raya. Setelah sukses secara global di bidang sepeda motor dan mobil, Honda mengajukan pertanyaan yang berani. Bagaimana jika kita bisa terbang? Bukan hanya dengan pesawat terbang, bukan hanya dengan mesin, tetapi dengan harapan, dengan teknologi yang menyentuh langit. Dan begitulah babak baru dimulai. Honda Aircraft Company. Tapi jet ini bukan mainan, ini penerbangan. Tetapi Honda tidak pernah mendengarkan keraguan sebelumnya. Mengapa memulai sekarang? Jadi para insinyur bekerja siang dan malam. Selama 30 tahun mereka tidak berhenti. Mereka menguji, gagal, mengerjakan ulang, mendesain ulang. Lebih cepat, lebih senyap, lebih hemat bahan bakar, lebih luas di dalam dan lebih cerdas dalam desain daripada jet yang harganya 2 kali lipat. Pada tahun 2018, Honda Jet menjadi jet bisnis ringan terlaris di dunia. Honda Jet memiliki mesin yang ditempatkan di atas sayap, desain yang langka. Orang-orang berkata pesawat ini tidak akan terbang, tapi ternyata terbang. Dan terbangnya lebih baik dari yang diperkirakan siapapun. Sekarang bayangkan ini, sebuah perusahaan yang dimulai dengan perbaikan sepeda, seorang pria yang gagal di sekolah dan bisnis, kini telah membangun sebuah mesin yang terbang di langit, di atas awan. Tidak ada jalan pintas, tidak terburu-buru, dan kemudian tibalah saatnya. Penerbangan uji coba pertama Honda Jet. Itu bukan hanya pesawat terbang, itu adalah revolusi.